Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar MDB dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Kurniawan Agil di sini dengan acara rutinitas setiap hari Rabu pagi. Hari ini saya kedatangan dengan bidadari cantik dari Puskesmas Tegal Gundil dengan Ibu Yoga. Dan kebetulan Ibu Yoga ini juga bagi para pendengar MDB Radio yang baru. Ibu Yoga, selamat pagi Bu Yoga. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita santai-santai aja Bu ya. Ya. Seperti biasanya MDB Radio bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk mempromosikan kegiatan atau apa saja sih yang dilakukan atau apa saja yang ada dimiliki oleh puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Bogor ini, khususnya untuk pelayanan kepada masyarakat. Dan pagi ini Ibu Yoga ini adalah sebagai di bagian promosi kesehatan Puskesmas Tegal Gundil Bogor Utara Bu ya. Iya. Sebelum kita lanjut lagi nih untuk para pendengar MDB dimanapun Anda berada, kita simak dulu lagu-lagu berikut ini. Ya, kembali bersama MDB Radio. Saya Kurniawan Agil menemani Anda di pagi hari ini. Dan hari ini Ibu Yoga akan berbagi tips kepada kita, yaitu tips menjaga kesehatan di musim pancaroba, yang mana kita ketahui bahwa saat ini Bu Yoga sudah mulai turun hujan ya. Bahkan hujannya malam-malam terus Ibu. Kalau buat yang pengantin baru mungkin jadi sesuatu yang gimana gitu ya. Tapi kalau bagi anak kecil mungkin balita atau kita-kita yang bekerja keras, tentunya pancaroba ini menjadi sesuatu hal yang sangat riskan untuk kita jika kita tidak menjaga kesehatan. Nah Ibu Yoga, sebelum dimulai silakan Ibu memperkenalkan diri Ibu di Puskesmas mana, walaupun tadi sudah saya perkenalkan Ibu dari Puskesmas Tegal Gundil bagian promosi kesehatan, tapi alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri Ibu dulu. Silakan Ibu Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para pendengar semua ya Pak ya. Nama saya Yoga Firdianingsih. Saya bertugas di Puskesmas Tegal Gundil di Jalan Palupuk Raya nomor 1. Dan tugas saya di sana sebagai petugas promosi kesehatan. Ya, sebenarnya basic saya D3 keperawatan, tapi dari Dinas Kesehatan untuk SK dan lain-lainnya ditugaskan sebagai petugas promosi kesehatan. Nah, iya. Untuk Puskesmas Tegal Gundil Ibu, karena Ibu bagian promosi nih, kita coba berbelok sedikit dari tips menjaga kesehatan di musim pancaroba. Tapi saya mau tanya-tanya nih, Puskesmas Tegal Gundil ini memiliki kelebihan apa nih Bu dibanding dari puskesmas lain di Kota Bogor? Untuk Puskesmas Tegal Gundil sendiri kita sudah puskesmas yang 24 jam untuk bersalin Pak. Iya, jadi kita melayani untuk persalinan, khusus persalinan. Kalau untuk umumnya bisa di Puskesmas Bogor Utara yang 24 jamnya rawat inap. Kalau kita rawat inap hanya untuk bersalin. Hanya untuk bersalin saja? Selain untuk tadi rawat inap bersalin, ada apa lagi? Misalnya ronsen kah atau apa? Untuk ronsen kita belum ada. Belum ada. Hanya untuk laboratorium kita sudah, pelayanan pengobatan umum, terus gigi, pemeriksaan ibu dan hamil, imunisasi, sama dengan puskesmas lain, hanya kita kelebihannya itu. Nah, spesifikasi sendiri Tegal Gundil ini spesifikasi puskesmas apa? Kan ada A, B atau C gitu, gimana? Atau fasilitas yang ada ini di atas rata-rata puskesmas lain atau hanya 24 jam itu? Hanya itu sih Pak. Terus armadanya apakah memang sudah ada di Puskesmas Tegal Gundil, armada untuk penjemputan misalnya ibu yang ingin melahirkan atau apa? Kalau penjemputan belum, tapi kita sudah punya ambulan. Ambulan sudah ada? Sudah ada. Ambulan sudah ada. Berapa ini ada ambulan di Tegal Gundil? Ambulan 1 Pak. Ada 1 ya? Jadi untuk merujuk pasien, mengantar pasien untuk yang perlu penanganan lebih lanjut, kita sudah ada ambulan. Sudah ada ambulan? Sudah. Nah, tuh untuk para pendengar MDB dimanapun Anda berada. Informasi yang sangat luar biasa dari Puskesmas Tegal Gundil, bahwa Puskesmas Tegal Gundil juga sudah ada 24 jam siaga untuk kelahiran atau rawat inap, dan juga ada ambulannya nih. Jadi untuk Bapak Ibu
pendengar MDB Radio dimanapun Anda berada, yang khususnya ada di wilayah Bogor Utara, bisa cek and recheck di Puskesmas Tegal Gundil. Oh iya Bu, Puskesmas Tegal Gundil otomatis menerima BPJS juga? BPJS ya, kita BPJS. pelayanan BPJS untuk Paskes, pelayanan tingkat pertamanya Tegal Gundil. Untuk pelayanannya itu hari Senin dan Kamis periksa hamil, hari Selasa imunisasi, hari Rabu dan Jumat untuk KB. Terus kalau untuk pelayanan gigi dan umum buka setiap hari Senin sampai Sabtu. Oh, gigi tiap hari sampai Sabtu ya? Tiap hari Pak. Memang ternyata juga istri saya salah satu customer di situ tuh. Tiap hari pernah sempat periksa gigi asik. juga dia. Oke, pendengar MDB dari dimanapun Anda berada, kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya dengan Ibu Yoga dari Puskesmas Tegal Gundil, dan simak dulu beberapa buah lagu dari artis-artis Indonesia, dan jangan mana tetap di MDB Radio. Ya, kembali lagi bersama saya Kurniawan Agil di sini dengan bidadari cantik dari Puskesmas Tegal Gundil dengan Ibu Yoga. Dan kebetulan Ibu Yoga ini juga bagi para pendengar MDB Radio yang baru bergabung, Ibu Yoga ini juga salah satu di bidang promosi juga nih. Beliau mempromosikan kegiatan di Puskesmas Tegal Gundil dan apa saja Puskesmas Tegal Gundil yang sudah kita tanyakan tadi, tapi ada lagi yang ingin kita tanyakan. Untuk Ibu Yoga, berapa banyak sekarang dokter yang ada di Puskesmas Tegal Gundil? Kami di Puskesmas Tegal Gundil ada 4 dokter umum Pak. Untuk dokter gigi ada 2. Ya, dan untuk pelayanan pemeriksaan hamil kita masih oleh bidan. Oleh bidan, Iya. ya. Dan biasanya Ibu kalau misalnya tidak misalnya datang ibu-ibu nih untuk periksa itu, periksanya apa langsung dokter atau bidan Ibu? Biasanya ke bidan kalau untuk pemeriksaan hamil. Pemeriksaan hamil Langsung ke bidan. Langsung dokter, kecuali yang khusus tadi ya. Iya. Dan untuk fasilitas gigi nih, untuk fasilitas gigi di Puskesmas Tegal Gundil ini sudah seberapa canggih nih? Dalam arti kata, setiap hari itu berapa jam sih untuk dokter tersebut standby di Tegal Gundil untuk gigi? Kita pelayanan dari jam 7:30 pagi sampai jam 12 siang Pak. Kalau untuk gigi karena waktunya kan butuh waktu banyak untuk satu pasien penanganannya. Jadi kita dibatas. Jadi dalam satu hari menangani pasien 20 orang. 20 orang untuk gigi. Iya. Tapi tiap hari ada itu? Tiap hari ada. Oh iya, karena dokternya 2 ya? Iya. Nah terus untuk obatnya sendiri Bu apa? Ada di puskesmas atau referensi ke apotek? Enggak, obat semua kita ada di puskesmas. Lulusan juga ada? Iya. Tuh, para pendengar di radio. Kalau yang giginya rusak-rusak nih, seperti saya sudah agak dikit ompong, ya tinggal datang ke Tegal Gundil untuk bisa cek rutin ya setiap hari. Bisa. Oh ya Bu, saya dengar juga ada salah satu strategi khusus dari dokter di Tegal Gundil nih, atau ada metode khusus. Kalau nggak salah Ibu Astrid ya, Dokter Astrid, Iya. menciptakan pola untuk bagaimana merawat gigi dari mulai balita. Bisa Ibu ceritakan sedikit nggak tentang Ibu Astrid? Kami untuk dokter gigi itu memang ada pelayanan di dalam dan di luar gedung Pak. Kalau untuk di dalam gedung langsung menangani untuk yang sakit ya, seperti tambal, cabut, penanganan yang sakit gigi seperti itu. Dan untuk kegiatan luarnya itu kita penyuluhan ke semua sekolah. Bisa ke Itu rutin sekolah. Bu ya? Iya, Sekolah-sekolah. ke sekolah dari mulai tingkat TK, SD, SMP sampai SMA. Dan kita pemeriksaan kesehatan gigi juga dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Ya, jadi kita penjaringan kesehatan. Ngobrol dengan Bu Dokter siapa? Bu Dokter Astrid tadi. Ya, bisa. Ya, kalau tidak salah juga punya metode khusus untuk itu Ibu ya. Iya. Apa kira-kira metode yang dilakukan Bu Astrid untuk Kebetulan beliau punya program untuk inovasinya itu untuk balita tidak menggunakan botol susu. kalau nggak salah namanya asinan Bogor Ya, atau apa ya? asinan Bogor, Nah, Pak. kayaknya kita bisa kupas lagi nih Bu setelah kita ketemu dengan Ibu Astrid ya. Nah, Iya. kita coba nih para pendengar MDB Radio untuk coba nanti kita minta waktunya Dokter Astrid untuk datang ke MDB Radio untuk menjelaskan apa sih itu asinan Bogor. Tapi bukan asinan Bogor makanan ya. Bukan, Oke. Pak. Oke Bu Yoga, kembali lagi nih.
Selain tadi gigi, apalagi nih yang ada di Puskesmas Tegal Gundil? Kita pelayanan sudah pemeriksaan HIV. HIV juga ada. VCT ada untuk ibu hamil dan calon pengantin. Oh. Ya, jadi tiap Senin dan Kamis kita terima pemeriksaan VCT HIV. Karena udah kerjasama dengan KUA Pak. Karena Kota Bogor kan sekarang kalau untuk pengantin harus ada rekomendasi dari pemeriksaan dari puskesmas sudah diperiksa HIV. Oh, sekarang sudah jadi kewajiban ya? Iya, semua puskesmas. Tapi selama ini Bu, kira-kira berapa banyak nih dari daerah Bogor Utara khususnya pengidap HIV? Kira-kira Bu tahu nggak ada berapa banyak? Kalau yang di data kami di Puskesmas Tegal Gundil kemarin ada yang positif itu hanya ada satu kalau nggak salah. Dari sekian yang kita periksa. Alhamdulillah ya, karena sekarang ini lagi rame-ramenya ada GBT nih Bu, ya kan? Iya. Dan yang kita katakan bahwa kebanyakan itu pengidap HIV itu karena jarum suntik dan sejenis ya. Iya, GBT itu benar. sendiri. Itu mudah-mudahan di Kota Bogor ini tidak terlalu banyak lagi Bu ya. Iya. Nah, terus selain tadi dokter gigi, terus tadi HIV ada apa lagi nih Bu di Puskesmas Tegal Gundil yang spesial? Selain tadi giginya, dokter gigi. Kita untuk pelayanan gizi juga ada konsultasi tentang gizi. Untuk harinya hari Senin dan Jumat kalau nggak salah ya Pak ya. Ya. Kita punya petugas gizi 2. Jadi untuk konsultasi balita mulai dari remaja sampai dengan lansia kita terima konsultasi tentang gizi. Iya. Jadi kategori agak lengkap nih Tegal Gundil ya. Iya. Nah, dan Tegal Gundil itu sendiri gedungnya gedung sudah milik pribadi puskesmas atau masih kontrak ini? Punya puskesmas. Oh, punya perusahaan sendiri ya. Iya. Jadi udah punya sendiri dari pemerintah Kota Bogor ya. Tapi kira-kira gedungnya ini cukup bagus ya, mumpung nanti kita siapa tahu dengan nama Wali Kota Bogor Bima Arya ya kan, bisa fokus ke arah gedung untuk kesehatan Kota Bogor. Kalau untuk gedung alhamdulillah sih Pak sudah cukup memadai ya, sudah cukup memadai. Oke, Bapak di kami berada mau ngomongin masalah gedung nih. Setelah yang satu ini kita juga akan bahas dengan Ibu Yoga. Tadi di awal kita akan membahas tips menjaga kesehatan di musim pancaroba, dan jangan kemana-mana, tetap di MDB Radio. Simak lagu-lagu berikut dan akan kita sambut sesi berikutnya, yaitu tips menjaga kesehatan di musim pancaroba. Masih menemani Anda di MDB Radio bersama saya Kurniawan Agil di sini dengan Ibu Yoga dari Puskesmas Tegal Gundil. Dan bagi para pendengar MDB yang baru bergabung di channel kami, Anda pun dapat mendengarkan MDB Radio melalui website yang sudah bekerja sama dengan kami, yaitu website bogornews.com, fokusbogor.com, indonesiacontent.com, wartapapuan.co.id, virtualstore.co.id, dan beberapa website yang sudah bekerja sama dengan kami tentunya. Dan kita lanjut obrolan di pagi ini tentang tips menjaga kesehatan di musim pancaroba bersama Puskesmas dari Tegal Gundil. Dengan Ibu Yoga di sini mewakili dari Puskesmas Tegal Gundil. Dan kita kembali ke Ibu Yoga nih. Bu Yoga, kira-kira nih suplemen atau vitamin yang rutin harus dimakan apa memang ada aturannya nih Bu dari kesehatan nih? Kayak misalnya kita makan pas sehat 5 sempurna kan kalau dulu kan. Kalau nggak salah sekarang bukan pas sehat 5 sempurna lagi. Ya, udah gizi seimbang Pak. Udah gizi seimbang. Nah, kira-kira itu gizi seimbang itu seperti apa sih Bu bedanya dengan pas sehat 5 sempurna? Kalau untuk 4 sehat 5 sempurna kan identiknya dengan sempurnakan dengan susu ya Pak. Ya, kalau kita untuk gizi seimbang itu susunan makannya seperti tumpeng. Jadi untuk yang paling bawah itu karbohidrat Pak. Kita karbohidrat 3-4 porsi. Kemudian tumpeng yang berikutnya itu makan sayur dan buah tapi dibagi 2. Jadi untuk buahnya 2-3 porsi, sayurnya 3-4 porsi. Kemudian ke atasnya protein, lauk pauk, dan yang membedakan itu paling atas itu penggunaan gula, garam, dan minyak. Oh, itu ya yang harus benar hati-hati. Ya, jadi untuk gula itu dalam 1 hari hanya 4 sendok makan. 1 hari tuh? 1 hari. Kalau saya ngopi sehari bisa 3 kali 4 kali.
Aduh. Ya, yang membedakan itu Pak. Jadi sama minum air putih 8 gelas. Jadi kalau yang sebelumnya 4 sehat 5 sempurna itu kan ada disempurnakan dengan susu. Nah, yang sekarang bentuk gizi seimbangnya itu kayak tumpeng. Itu kan seperti itu Bu ya. Iya. Dan itu apa bisa didapat di puskesmas Bu? Bannernya atau tentang Ada, itu sendiri? kita ada. Ada di puskesmas juga ada Boleh. sendiri ya. Iya. Oke, Ibu, dan tadi kembali kepada apa sih minum air 8 liter. Itu dengar-dengar katanya cuma sekedar bukan benar itu 8 liter. Apa lebih banyak lebih baik atau gimana Bu tentang air putih ini minum tadi? Itu kan minimal Pak, 8 gelas sehari atau 2 liter. Ya, tapi kalau lebih Berarti boleh. berapa liter itu Bu ya per hari minimal? 2,5 sampai 3 liter per hari. 2,5-3 liter sehari. Sama satu lagi nih Bu, benar nggak sih kalau kita masak sayuran itu tidak boleh langsung dikasih garam? Karena kata garam kalau dimasak itu malah lebih berbahaya. Bukan berbahaya Pak, jadi kandungan yodiumnya itu biasanya jadi terurai, jadi nggak ini menyerap ke kita. Kalau udah masak baru kita taburi di atasnya aja. Oh harusnya gitu ya, Iya. masak dulu baru ditabur di atasnya ya, Iya. tidak boleh langsung ya karena Iya. ada yodiumnya sendiri. Dan kembali nih Bu untuk masalah Kota Bogor, biasanya dari setelah pancaroba pasti banyak dari penyakit batuk dan segala macamnya. Kira-kira selain penyakit itu apa lagi nih Bu yang sering terjadi di Kota Bogor, khususnya mengenai ke masyarakat Kota Bogor? Yang kita amati di puskesmas sih banyak yang demam Pak, biasanya demam, pusing, sakit kepala, nggak jauh dari itu aja sih. Cuma itu aja ya. Nah terus kembali kepada ini Bu, pola makan nih. Ya, Kota Bogor ini kan biasanya kan karena kebanyakan orang Sunda tuh makannya dengan lalap-lalapan, ya kan? Kira-kira menurut Ibu nih di pancaroba ini kan berarti kan banyak sekali sayuran yang kena hujan, air hujan segala itu berbahaya atau tidak? untuk berbahayanya mungkin kalau tiap dikonsumsi itu kan biasa udah dibersihkan Pak, dicuci dengan bersih, sudah dari bakteri kuman biasanya sudah bersih. Seperti itu ya. Jadi nggak masalah. Seperti itu. Nah kembali lagi nih Bu tentang fasilitas dari Puskesmas Tegal Gundil. Kita selang-seling aja ya. Iya. Nah Puskesmas Tegal Gundil ini untuk rawat inapnya itu ada berapa kamar Ibu sana atau berapa tempat tidur sana? Atau bisa Menampung berapa? Kita ada 4 bed Pak, jadi ada 4 tempat tidur. Ada tempat tidur situ Iya. 24 jam. Iya. Luar biasa. Dan tapi kalau misalnya ada hal yang lain mungkin bisa lebih kali Bu ya, bukan hanya 4 ya. Iya. Apa mau dibatasi harus 4 aja? Enggak sih, tapi memang untuk kunjungan bersalinnya belum sebanyak kayak di rumah sakit sih Pak. Tidak ada sana Iya. hanya lingkungan di Bogor Utara di Iya. Tegal Gundil sendiri ya. Nah kalau Bogor Utara itu ada berapa puskesmas Ibu? Ada 3. Ada 3 puskesmas Ya, jadi Tegal Gundil. Puskesmas Tegal Gundil, Puskesmas Bogor Utara, dan Puskesmas Warung Jambu. Oh Warung Jambu. Ya Iya. kelasnya apa nih Bu? Ya yang di puskesmas Warung Jambu dan di Bogor Utara. Tadi perbedaannya yang di Bogor Utara ada rawat inap UGD 24 jam Pak. Oh kalau di Bogor Utara ada Iya. mobil 24 jam. Iya. Dia hampir sama dengan rumah sakit lah. Iya, hampir sama dengan rumah sakit. Kalau di Warung Jambu? Rawat inap, kalau Warung Jambu belum. Oh belum ada. Kecil, puskesmas kecil. Iya. Di bawah Tegal Gundil mungkin. Masih pelayanan seperti puskesmas lain. Oh masih susah lain. Oke para pendengar MDB dimanapun anda berada, kita akan lanjut lagi mungkin di session terakhir yaitu tentang harapan dari Ibu Yoga dan Puskesmas Tegal Gundil ke depan untuk masyarakat Kota Bogor khususnya tadi di pancaroba ini. Tetap stay tune di MDB Radio. Ya masih menemani Anda di MDB Radio bersama saya Kurniawan Agin dan Ibu Yoga dari Puskesmas Tegal Gundil. Ibu Yoga ini sesi kita terakhir. Iya. Saya ingin apa sih yang belum bisa untuk Tegal Gundil dan harapan ke depan untuk pemerintah Kota Bogor terhadap puskesmas yang ada di Kota Bogor. Kalau untuk Puskesmas Tegal Gundil sendiri, alhamdulillah kita sudah lebih maju dari sebelumnya Pak.
Untuk pelayanan juga sudah banyak perubahan. Kita terus introspeksi, masukan, saran dari masyarakat selalu kita terima. Jadi kita ada kotak saran, ada nomor WA yang bisa dihubungi ke kami. Kalau untuk harapan, mungkin kita pengen pelayanannya lebih lengkap lagi. Mungkin kedepannya untuk tenaga kesehatan bisa ditambah lagi. Untuk ronsen mungkin bisa ada, jadi kita sudah lengkap. Karena kalau pemeriksaan haji kan harus ada ronsen, rekam jantung, pemeriksaan fisik Pak. Kalau untuk jantung dan fisik kita udah ada, hanya kekurangannya ronsen. Jadi kalau untuk ronsen selalu kita rujuk. Mungkin harapannya itu kedepannya biar ada. Sama tadi nih pada saat kita offline ada habis dapat apa gitu tadi Ibu cerita tentang anak SD nih sekolahan nih. Juara apa gitu tadi? Oh, kita Puskesmas Tegal Gundil pembinaan ke TK Akbar, alhamdulillah juara 1 lomba sekolah sehat tingkat nasional. Wow, alhamdulillah. TK Akbar. TK Akbar. TK Akbar. Itu di mana tuh Bu? Di Tegal Gundil juga? Di Tegal Gundil Pak, di jalan yang Pandu itu, yang arah warung jambu. Itu tingkat nasional di bidang tadi? Lomba sekolah sehat. Lomba sekolah sehat. Ya. Waduh, luar biasa nih para pendengar MDB Radio. Ternyata Puskesmas Tegal Gundil ini telah berprestasi untuk jadi pembina sekolah sehat, pada TK Akbar, juara 1 tingkat nasional. Kalau untuk tingkat SD-nya kita SD Kawung Luwuk, alhamdulillah juara 2 sama lomba sekolah sehat tingkat provinsi. Tingkat provinsi juara kedua. Ya. Luar biasa. Dan ada lagi kira-kira yang Ibu ingin sampaikan kepada masyarakat Kota Bogor, khususnya masyarakat Bogor Utara, Tegal Gundil, tentang tadi tips dan kesehatan. Ada lagi yang perlu sampaikan? Tadi sih intinya kita ada 6 poin ya Pak ya, yang harus penuhi nutrisi tubuhnya, kemudian rutin berolahraga, jangan lupa konsumsi vitamin untuk daya tahan tubuh, kemudian minum air putih cukup, dan selalu biasakan mencuci tangan. Itu aja. Oke, para pendengar MDB dimanapun Anda berada, tuntas sudah acara kita di pagi hari ini tentang tips bagaimana menjaga kesehatan di pancaroba, di pasca pancaroba. Dan kita nanti mungkin akan juga ada acara khusus ya MDB dimanapun Anda berada. Tepatnya hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, langsung dengan Dr. Astrid nih. Ya, kita mengerti apa sih yang menjadi konsep beliau, Dr. Astrid itu dengan konsep Asinan Bogor. Kesehatan gigi untuk anak-anak sekolah dengan Dr. Astrid dari Tegal Gundil. Dan saya Kurniawan Agil, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di MDB Radio, dan terima kasih juga atas Ibu Yoga yang telah hadir di MDB Radio. Tetap stay tune di MDB Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.